Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abang Aman Official, channel yang membahas tentang rutinitas harian di toko sembako. Di vlog saya kali ini saya ingin bercerita tentang awal mula saya membuka toko sembako. Jadi sebelum saya bercerita, jangan lupa like, comment, dan share video ini, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita mulai saja perjalanan kisah saya dalam membangun usaha toko sembako saya ini. Di tahun 2008, setelah habis tamat sekolah, saya mulai mencari pekerjaan. Cuma karena lagi susah-susahnya di sini mencari pekerjaan, saya mencoba nasib ke luar negeri, yaitu Malaysia. Di sana saya bekerja hampir 7 tahun namanya. Setiap hari, bukan setiap hari, bisa dikatakan setiap bulan itu saya mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, biar nanti kalau pulang kampung itu bisa mencari peluang usaha apa yang akan saya buat. Awalnya itu saya nggak ada sih, kurang berminat untuk menjalankan usaha toko sembako, karena kan walaupun saya dulu bekerja dalam bidang yang sama. Karena ketertarikan saya pada dunia kuliner, jadi dalam pikiran saya kalau saya pulang itu akan membuka usaha kuliner di kampung. Cuma karena saya lihat lokasi di sekitaran kampung saya ini sudah terlalu banyak kali usaha kuliner, jadi agak pusing juga dulu. Cuma kalau memang udah ada rezeki itu ada saja peluang yang datang. Kebetulan pula kan ada kawan saya satu kampung itu ingin juga merantau ke Malaysia. Jadi rumah yang akan ditinggalnya itu kan kosong. Jadi kebetulan pula saya ada modal. Jadi saya tanya, rumah itu disewa enggak, katanya kan. Katanya disewakan, kebetulan kali ya kan. Jadi awal mulanya itu saya berdagang itu agak repot juga ya kan. Karena walaupun dulu waktu di Malaysia saya menceburi dalam bidang yang sama juga, yaitu dunia persembahkuan. Cuma kalau di Malaysia itu sama yang ada di sini kan agak beda. Jadi waktu saya mengisi barang-barang itu, pertama itu saya list satu-satu di buku. Saya list barang-barang apa saja yang akan saya beli. Ketika saya sampai di grosir itu saya bingung ya kan. Barang yang sudah saya catat dengan barang yang ada di sana itu kadang-kadang ada yang nggak ada yang ada. Jadi dalam pikiran saya, ya udah ambil aja dulu barangnya apa yang terlihat di depan mata. Kalau nanti saya sudah buka kios nanti atau toko kan, nanti kalau orang-orang kampung sini mencari barang ini barang itu, baru saya tulis lagi, baru saya akan belanjakan lagi. Jadi sekitar 4 tahun saya berjualan atau buka toko sembako itu, tuan rumahnya itu bukan tidak mengontrakkan lagi, cuma rumahnya itu mau dijual karena kan lahan tempat itu, rumahnya itu kan bukan tanah sendiri, tanah pemerintah. Jadi tanahnya, rumahnya itu harus dijual dengan dengan kalau enggak saudaranya ataupun yang di samping rumahnya, karena yang di belakangnya itu kan rumah pribadi. Jadi karena udah buntu juga waktu itu kan, jadi kebetulan pula ada juga modal sedikit. Jadi ada dulu kawan juga yang dari Malaysia. Di sini akan saya sebutkan namanya. Kalau di sini namanya saya panggil Kak Upe. Dulu bukan dulu sih, dulu anaknya itu kan kawan saya juga sekolah dulu. Jadi sekarang dia berada juga di Malaysia. Jadi kebetulan dia ada, bukan lahan dia juga sih, lahan pemerintahan juga, cuma di depan rumahnya itu agak ke samping sedikit. Katanya yaudah nggak apa-apa, bangun aja di depan rumah ada itu, cuma agak ke samping sedikit katanya kan. Kebetulan untuk membangun kiosnya itu, bangunnya itu kan butuh modal yang agak banyak sedikit, cuma keuangan agak kurang. Jadi apa yang saya ada itu saya jual dulu, seperti sepeda motor saya jualin itu, ada sedikit bantuan dari orang tua. Jadi terbangunlah kios saya ini. Kios saya ini pun nggak terlalu lebar kali sih, 5 kali 8, cuma yang 3 meter ke belakang itu saya jadikan kamar. Jadi yang 5 kali 5 itu saya jadikan kios. Oke, dalam video ini saya akan memperlihatkan keadaan kios saya yang lama itu dengan keadaan kios saya yang sekarang ini. Kalau kios saya yang lama itu sudah dijadikan tempat tinggal sepenuhnya.
dan dibeli juga oleh kakak ipar si pemilik yang lama. Oke, kita perlihatkan saja keadaan kios saya yang lama itu. Oke, inilah penampakan sedikit tentang kios saya yang lama. Di sini saya pernah tinggal selama 4 tahun. Di sini saya ngontrak. Ini bangun yang 2 itu saya sendiri yang bangun dengan modal saya, karena saya ingin membuka usaha toko sembako. Itu ada styling yang terbengkalai, itu dulu yang punya pemilik rumah. Karena saya sudah tidak menyewa lagi, jadi saya kembalikan. Oke, itulah sedikit tentang rumah yang pernah saya jadikan toko sembako. Di sini saya pernah ngontrak selama 4 tahun. Kios saya yang sekarang ini nggak jauh berada di kios saya yang lama itu, hanya berhadapan dengan kios saya yang lama. Ini keadaan kios saya yang baru, tidak juga dikatakan baru. Di sini saya tinggal hampir 3 tahun. Kalau video yang kayak gini sudah pernah saya buat sebelumnya. Keadaan kios saya. Ini kios saya ini 5x5 besarnya. Kalau yang di belakang itu yang ada pintu besi itu 3 meter, itu saya jadikan tempat tidur. Kalau yang kios saya ini dulu bentuknya nggak seperti ini. Kalau dulu bahan-bahannya renceng itu saya gantung-gantungi semua, karena ada sedikit modal keuntungan, jadi saya renovasi sedikit-sedikit. Dulu pun enggak kayak gini bentuknya, yang di atas hanya nampak seng dan kayu-kayu. Sekarang sudah saya pasangi asbes seperti ini. Dan pun tentang rak ini juga, saya dulu nggak pernah, bukan nggak pernah, saya dulu pun tidak pakai rak seperti ini. Awal mulanya saya pindah kemari, saya hanya pakai rak kayu yang dari toko warung yang lama itu. Saya pindah ke kemari, itu pun hanya sebelah sini saja. Ini sebelah sini rak kayunya itu ada sebelah sini. Jadi ada sedikit keuntungan juga dari saya membuka toko sembako ini. Jadi saya tempahkan ini rak-rak kayak gini. Ada 4 tingkat. 4 ya, 4. Ini penampakannya. Oke, itulah penampakan rak yang pertama saya tempah. Itu pun setelah hampir 1 tahun saya tinggal di sini baru saya tempah itu. Tapi kalau 3 rak ini, 1 rak yang di belakang, 1 di kiri, 1 di kanan. Ini, kalau ini bukan saya tempah, tapi saya beli second. Ini pun baru saya cat ulang, makanya kenampak kayak baru. Kemarin agak bekarat ini waktu saya beli. Ini saya beli 3 rak ini 3 jutaan. Saya beli second atau bekas sama bukan kawan sih, saya kenal di media sosial. Kebetulan dia dulu bukanya grosir, cuma karena nggak terhandle lagi grosir itu, jadi rak-rak kayak gini dia jual. Oke, sampai di sini dulu ya sedikit tentang perjalanan saya dalam membangun usaha toko sembako. Sekiranya kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share videonya. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1 rupiah.